Yo, selamat datang di channel Bayu Reptiler Indonesia. Kali ini kita akan membahas 6 ular yang berbahaya di Indonesia yang harus kalian waspadai jika bertemu. Yang pertama, ular welang. Ular berbisa yang pertama dan biasa ditemui di Indonesia adalah yakni ular welang atau Bungarus fasciatus. Ular berbisa yang satu ini memiliki ciri warna tubuh kuning dan hitam. Tak main-main, ular welang bisa tumbuh hingga mencapai 2,5 meter. Spesies ular ini memiliki persebaran alami di Pulau Jawa, sehingga dapat disebut spesies lokal. Ular welang sangat banyak dijumpai di daerah dataran rendah dengan habitat wilayah sedikit berhutan, sekitar rawa, sawah, dan sungai dekat dengan pemukiman warga. Ular welang lebih aktif di malam hari dan saat siang hari mereka lebih banyak bersembunyi di lubang bawah tanah seperti lubang bekas tikus. Ular weling. Nama ular berbisa ini sedikit mirip ular yang telah dijelaskan karena ular weling memang masih satu jenis dengan ular welang. Ular weling atau Bungarus candidus juga termasuk ular spesies lokal yang banyak ditemukan di Pulau Jawa. Berbeda dengan ular welang, ular weling cenderung memiliki tubuh yang lebih kecil karena panjangnya hanya bisa mencapai 1 meter. Warna tubuhnya pun tidak sama, tetapi hampir mirip, yakni memiliki pola lingkaran hitam dan putih berseling. Ular weling ini dapat dijumpai pada habitat setengah perairan, sawah, sungai, dan daerah berair lainnya. Namun ular ini juga dapat dijumpai pada daerah dataran rendah dan daerah dataran tinggi hingga 1200 mdpl dan mendiami berbagai habitat termasuk hutan tropis basah dan kering, hutan pegunungan tropis, hutan bakau, semak belukar, perkebunan, dan daerah perumahan. Ular weling lebih aktif di malam hari atau nokturnal dan biasanya mereka bertahan hidup dengan memakan ikan, katak, dan hewan kecil di air. Nomor 3, ular kobra Jawa. Ular berbisa lainnya yang perlu diwaspadai adalah ular kobra Jawa atau nama latinnya adalah Najas putatrix. Kobra Jawa biasanya berwarna hitam kecoklatan dan cenderung hidup di atas tanah. Ketika menggigit mangsanya, ular jenis ini akan menyuntikkan bisa melalui taringnya. Kemudian bisa tersebut akan masuk ke dalam pembuluh darah lawannya. Selain melalui gigitan, ular kobra yang sangat berbahaya ini dapat menyerang mangsa dengan cara menyemprotkan bisa. Bagian moncong ular tersebut tumpul dan berwarna keputihan. Kobra Jawa juga memiliki bentuk gigit taring yang kecil dengan ujung taring yang pendek. Ular kobra Jawa dapat mencapai panjang 1,5 meter dan semprotan bisanya mampu menjangkau jarak hingga 2 meter. Seringkali ular ini menyemprotkan bisa ke bagian wajah mangsa sehingga dapat membuat targetnya mengalami kebutaan. Dalam kondisi terancam, ular kobra akan mengembangkan leher dan menegakkan badannya kemudian siap untuk menyemprotkan bisa kepada lawannya. Nomor 4, ular kobra Sumatera. Ular kobra lainnya yang juga termasuk dalam spesies lokal Indonesia adalah ular kobra Sumatera atau nama latinnya adalah Najas sumatrana. Ciri-ciri ular kobra Sumatera antara lain adalah tubuh tebal, ekor pendek, kepala elips, dan tertekan yang sedikit berbeda dari leher, dengan moncong pendek bulat dan lubang hidung besar. Spesies berdarah dingin ini umumnya mendiami kawasan hutan di dataran rendah dan pertengahan perbukitan. Selain itu ditemukan di perkebunan kelapa sawit, sawah, dan kebun. Bahkan terkadang memasuki tempat tinggal manusia di kota-kota dan desa-desa yang terletak di dekat tepi hutan. Secara alami, ular kobra Sumatera bukanlah makhluk yang agresif. Namun ular berbisa ini akan dengan mudah menyemburkan racun saat merasa dirinya terancam. Ludah atau bisanya yang disemprotkannya mengandung racun neurotoksik dengan zat yang dapat merusak jaringan saraf dan mematikan sel-sel individu. Racun bisa menyebabkan kerusakan serius jika masuk ke mata, lubang hidung, atau luka kulit. Racun yang disemprotkan ke mata korban dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jaringan di sekitar mata yang dapat menyebabkan kebutaan jika tidak ditangani. Kobra Sumatera juga bisa menyerang dengan cara menggigit mangsanya saat merasa terancam. Gigitannya langsung bisa berakibat fatal bagi korban. Nomor 5, ular raja kobra. Masih dalam spesies kobra, ular raja kobra atau yang populer dengan nama king cobra juga dapat ditemui di wilayah Indonesia. Ular ini tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan sekitarnya, hingga ke Sulawesi.
Ular raja kobra atau nama latinnya adalah Ophiuchus adalah ular berbisa terpanjang di dunia dengan panjang rata-rata 3,5 meter dan bisa mencapai panjang tubuh hingga 5,8 meter. King cobra termasuk salah satu dari 5 ular paling mematikan di dunia, jadi sangat patut untuk diwaspadai. Ular berbisa ini dapat mengangkat sepertiga tubuhnya dari tanah dan berhadapan langsung dengan manusia dewasa. Mereka juga memiliki beberapa racun neurotoksik paling kuat yang diketahui manusia. Jumlah racun yang ular raja kobra berikan hanya dalam satu gigitan sudah setara dengan membunuh 20 orang atau setara dengan satu ekor gajah. Racunnya dapat menyerang pusat saraf di otak sehingga korban gigitan king cobra mengalami gagal napas dan gagal jantung. Namun meski mematikan, ular raja kobra biasanya menghindari konfrontasi dengan manusia. Mereka biasanya memangsa ular, kadal, dan hewan pengerat lainnya. Nomor 6. Ular tanah. Ular berbisa lainnya yang memiliki potensi bahaya besar sehingga perlu diwaspadai yakni adalah ular tanah atau nama latinnya Calocelasma rhodostoma. Ular tanah menyebar di wilayah Pulau Jawa. Seperti namanya, ular tanah ini memiliki warna tubuh coklat kemerahan dengan beberapa corak hitam di bagian punggung. Mereka memiliki tubuh yang cukup gemuk dan pendek dengan panjang tubuh rata-rata hanya mencapai 76 cm. Ular tanah termasuk dalam predator penyergap. Mereka diam melingkar di tanah atau di atas serasa menunggu mangsanya lewat dekatnya. Biasanya ular tanah menghuni hutan belukar, semak-semak atau lahan pertanian yang kurang terurus. Terkadang juga ditemukan pada wilayah permukiman. Ular ini memangsa hewan pengerat, burung, kadal atau kodok dan cenderung aktif di malam hari, nokturnal. Gigitan ular tanah bisa sangat menyakitkan dan menimbulkan pembekakan dan kadang-kadang terjadi kematian jaringan. Meskipun gigitan fatal jarang terjadi, tetapi korbannya seringkali mengalami kerusakan atau disfungsi anggota badan, bahkan harus diamputasi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.